Halo sahabat-sahabat semua, kembali ketemu dengan saya Andito, Urban Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Yang sore hari ini kita akan melanjutkan ngobrol-ngobrol dengan Kak Lena. Sebentar lagi akan terhubung dengan Kak Lena. Sebelum dimulai, saya sematkan dulu obrolan kita sore hari ini, supaya kemudian nanti teman-teman yang baru masuk, baru hadir di ngobrol live kali ini tahu kita sedang membicarakan apa. Yaitu kita mau membicarakan Fresh from the Garden bersama Kak Lena Carolina. Dan ini adalah menjadi ngobrol sore urban farming episode yang ke 11. Nah, ini Kak Lena sudah hadir, saya undang dulu. Selamat sore, Kak. Bagaimana suara saya terdengar? Sore, terdengar jelas kok, Kandit. Seger banget, Kandit. Nah, syukurlah kalau begitu. Justru Kak Lena yang kelihatan segar. Nah, sebentar Kak, saya sepertinya perlu headset supaya kemudian suaranya tidak bergema. Nah, kalau ini terdengar ya, Kak? Iya, kedengar. Oke, berarti nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau suaranya sedikit feedback. Kalian pakai headset kan ya? Di situ? Enggak pakai. Oh, enggak. Oke, berarti memang suara saya rekam balik ke tempat Kalena. Jadi nggak apa-apa ya untuk kemudian kita ngomongnya di jeda dikit supaya nggak nabrak-nabrak suaranya. Gimana Kalena, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Kalena di mana sih tinggalnya? Kok kayaknya di belakangnya enak banget tuh kebunnya. Iya, ini di kebun. Kebetulan pas banget emang jadwal aku di kebun itu pagi dengan sore gitu. Jadi pagi sampai jam 12, terus pulang masak-masak gitu untuk makan siang bareng anak-anak. Terus balik lagi tuh jam 3 sore sampai jam 7 kadang-kadang kalau udah seru di kebun tuh kadang-kadang malah lupa pulang gitu. Itu aktivitas setiap hari, Kak? Seperti itu, Kak? Ke kebun, ngurusin kebun? Iya, setiap hari. Luar biasa. Asik banget ini. Iya. Oke, Kak. Kita langsung mau tanya, tapi sebelumnya buat teman-teman yang hadir, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, ditulis aja di kolom komentar. Mumpung kita ketemu langsung nih sama Kak Lena nih. Ya, Kak Lena, ini kegiatan berkebun ini mulai kapan sih dilakukan oleh Kak Lena? Kegiatan berkebun pas di Jakarta itu mulai pas pandemi. Oh begitu? Iya, pas suami sudah tidak bekerja, aku juga tidak ada aktivitas keluar. Awalnya tuh memang rumah kami tuh sempit banget, gak ada lahan sama sekali, Kandit. Terus aku cari di sekitar daerah rumahku itu dekat gitu ada lahan gitu di mana ini tidak produktif gitu. Awalnya sih dulu tempat aku ngajar sekolah di sini, jadi kepala sekolah di sini awalnya. Ketika aku tidak ngajar lagi, sekolah ini masa tutup lah gitu. Terus sekarang akhirnya aku usulkan lagi ke yayasan untuk diproduktifkan untuk kebun kami olah gitu selama pandemi. Ya alhamdulillah hasilnya melimpah untuk pribadi kami. Terus kami juga bisa berbagi kepada tetangga, itu sih yang penting juga gitu. Jadi tetangga yang terdampak juga ada sayuran dari kami gitu. Keren banget. Jadi ini adalah lahan milik yayasan, begitu ya, Kak? Tempat Kalena bekerja. Iya. Kalau dari tempat tinggal Kalena menuju ke lokasi berapa jauh, Kak? 500 meter. 300 meter? Iya, 500 meter. Oh, 500 meter. Lumayan ya, betul-betul dari rumah ke lokasi itu jadi ada gerak, jadi ada perjalanan, ketemu sama tetangga kiri kanan, say hi gitu sambil bawa sayuran. Seru banget ini. Nah, berarti setiap harinya siapa aja nih yang terlibat di dalam kegiatan urban farmingnya? Setiap harinya itu karena memang anak kami ini homeschooling, jadi anak-anak kami juga terlibat. Karena jadi rupanya boleh diinfokan dulu, Kak, anaknya ada berapa, Kak? Usia berapa saja? Ada dua, namanya Marvel itu usia 13 tahun, menginjak SMP, baru selesai paket K. Terus yang kedua Marsha, baru menginjak kelas 6 gitu, mau berproses ke paket A juga. Nah, mereka itu memang homeschooling
yang notabene tuh mereka tuh emang seneng banget belajar gitu Kak Andit. Jadi begitu kami ada kebun, mereka semangat juga belajar. Yang awalnya berkomunitas gitu atau keluar. Sekarang begitu di kebun, mereka belajarnya juga di kebun gitu. Jadi ini sudah menjadi aktivitas sehari-hari ya Kak. Jadi kalau ke kebun dengan anak-anak pasti itu. Pasti anak-anak, suami berempat, jadi mengolah sampai memanage apa kegiatannya, job desk ya, sampai mereka juga belajarnya apa yang mereka pelajari seperti hama, seperti jenis tanah, seperti bagaimana air itu bisa oke untuk tanaman gitu. Kayak sedetail itulah untuk mereka tuh menjadi challenge gitu. Kandit untuk belajar bareng sama kami tuh benar-benar belajar bareng, bukan kami yang sok tahu atau kami paling tahu. Jadi benar-benar saling belajar gitu. Jadi begitu ada tantangan atau persoalan di lapangan itu dicari bareng-bareng gitu ya kan, solusinya, jawabannya. Betul. Biasanya malah mereka yang lebih aktif ya, arti aktif dan lebih kritis untuk wah ini jawabannya atau cari tanaman apa gitu, ini bisa dimakan atau tidak, itu mereka malah yang lebih antusias gitu daripada ibu bapaknya yang yaudah yang penting merawat gitu kan. Jadi mereka malah lebih tertarik untuk mencari banyak hal, mempelajari banyak hal dari kegiatan berkebun ini ya Kak? Iya betul, makanya kami buka kelas gitu Kandit, jadinya oh yaudah kita buka kelas gitu, dan anak-anak pun yang memanage-nya gitu. Wih keren banget. Nanti di ujung obrolan kita tolong ceritakan ya Kak, kelas ini mau ngapain sih, apa yang ditawarkan kelas dari Kebun Pahlawan 10 ini buat teman-teman yang ikutan belajar di sana. Oke, yang ditanam itu biasanya apa saja Kak di sana? Atau sekarang lagi nanam apa di sana? Sekarang itu Marvel lagi regrow seledri sama regrow bawang bombay sama labu madu. Kalau madu dari benih gitu. Jadi kalau nanam itu kadang-kadang kami bagi job, hari ini siapa gitu yang nanam gitu, yang nyemai, besoknya siapa gitu. Nah, kami mayoritas sih memang tanamannya itu jenis sayuran Kandit. Dan juga sama replant gitu. Replant tuh untuk penangkal hamanya. Jadi kami memang sama sekali tidak menggunakan pestisida nabati. Keren banget. Jadi kami bangun ekosistemnya gitu. Jadi ada tanaman yang udah kena hama gitu. Justru itu bahan penelitian kami, lab kami, bagaimana predatornya siapa, dan anak-anak juga belajar gitu. Nah itu di situ sih justru kami. Boleh cerita nggak Kak? Hama apa Kak? Atau tantangan apa yang hadir di lahan terbuka seperti yang kalian lakukan di sana? Banyaknya tuh hamanya tuh seperti apit yang buat apidis, yang buat apa yang di kacang, terus ada belalang, kepik, terus tikus gitu, terus bekicot. Tapi itu semua kami juga nggak nyangka memang ekosistemnya berjalan gitu Kak Andit. Jadi seperti bekicot dimakan sama semut gitu, yang teman-teman pada bilang kok makanan sayuran aku dimakan bekicot gitu, tapi di tempat aku nggak dimakan bekicot gitu, justru bekicot dimakan sama semut, terus semutnya dimakan sama binatang lain, terus sampai akhirnya ada kadal juga, terus ada burung, ada macam-macam. Jadi justru di situ kami menganggap wah ini kehidupan gitu, bukan hanya kebun yang kami adakan, tapi di dalam tuh ada kehidupan. Apalagi di dalam tanah itu anak-anak tuh senang banget ngorek-ngorek, itu banyak sekali mikroba kecil-kecil gitu. Nah itu ada juga seperti apa sih tuh yang biasa di kayu sama di tanah itu yang rayap Kak? Ya rayap gitu, banyak sekali gitu. Nah itu juga hama gitu, tapi bagaimana kita berteman dengan hama tersebut gitu. Dan ketika Kak Lena menanam cukup banyak, sehingga sebenarnya hama-hama itu mengambil secukupnya aja ya Kak? Kita nggak kemudian ngabisin semuanya ya? Betul banget. Nah, sampai kami bisa menjualnya ke tetangga atau memberinya ke tetangga, itu udah luar biasa gitu. Jadi kalau buat hama ya makan ya mereka secukupnya, betul banget. Jadi nggak perlu kita repot-repot nyari tahu gimana nih supaya menangkal hama ini gitu. Aduh, malah habis energi kita. Lebih baik kita ya bahkan itu bisa jadi indikator ya Kak, tandanya memang sayurannya aman nih, karena hama aja mau makan gitu, berarti boleh dong manusia makan gitu ya. Betul.
Selain pembelajaran keseharian, menurut Kak Lena nih, apa sih manfaat yang paling dirasakan di dalam kegiatan urban farmingnya Kak Lena di sana? Banyak sekali ya, salah satunya refleksi. Buat kami tuh sangat refleksi banget buat kami, bagaimana untuk menikmati hidup gitu, bagaimana untuk kami melibatkan diri gitu untuk di dalam ekosistem tersebut gitu. Wah, ini memang manusia itu bener-bener sebenarnya tuh kecil banget gitu kan, Dit. Kalau begitu kita Gitu ya. kita terasa kecil banget gitu, bener kecil banget. Wah, rupanya banyak loh hewan-hewan lain itu atau tanaman ini, justru kita banyak belajar banyak sekali. Terus juga kami di sini belajar sabar bener-bener sabar. Belajar sabar, ya Kak. Terus belajar lagi menghargai makanan, yang prosesnya panjang kan, jadi nggak semana-mana kita belanja asal belanja, wah heboh gitu kan. Rupanya kan di dalam itu banyak sekali proses belajar ya, proses untuk kita menumbuhkan tanaman itu prosesnya sangat panjang gitu. Jadi jangan sembarang kita beli akhirnya dibuang begitu saja. Nah, kita justru beli secukupnya, dibutuhkannya berapa gitu. Nah, sama begitu kita berkebun tuh banyak sekali pembelajaran yang luar biasa lah. Justru kami merasa wah kami kecil banget ya di dunia ini, benar-benar aduh belum apa-apa gitu loh. Untuk bumi tercinta ini belum apa-apa gitu. Itu sih Mas Andit. Apa yang Kak Lena lakukan itu apa-apa loh Kak. Oh ya. Karena itu adalah sebuah langkah yang begitu memberikan perbedaan kalau buat saya ya. Karena apa? Karena Kak Lena melakukan memfungsikan lahan yang tidur. Kebayang kan kalau kata-kata mungkin di sekitar Kak Lena ini mungkin saya sih ngebayangin kalau ngelihat suasananya Kak Lena ini mungkin saja di sebelah kiri kanannya banyak nih lahan yang seperti yang punya Kak Lena ini yang kemudian terbuka sebenarnya bisa difungsikan tetapi tidak ada yang memfungsikan. Betul. Selama ini dan kami juga ada project di RT gitu. Jadi Kak Lena ini sudah hebat banget deh, keren banget. Amin, makasih. Nah, Kak Lena, katakanlah, sebelum masuk ke pertanyaan yang ini, apa tantangan terbesarnya selain hama, Kak? Apakah ada katakanlah penolakan atau kemudian keluhan atau mungkin dari anggota keluarga, Kak, tetangga atau orang terdekat, ngapain sih? Apa repot-repot, kemudian olah lahan kayak begitu setiap hari, keringet-keringetan, capek dan sebagainya? Apakah ada yang seperti itu kan dialami? Enggak sih, sejauh ini alhamdulillah tetangga pada respon positif karena kami ada kelas berkebun tuh untuk anak-anak mereka yang memang membutuhkan gitu, jadi benar-benar beasiswa buat mereka. Terus kalau untuk tantangan adalah tantangannya diri sendiri sih, Kandit. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang tuh namanya ibu-ibu ya, belum masak, belum apa gitu. Aduh, aku capek gitu. Nah itu yang tantangannya diri sendiri, yang malasnya itu kadang-kadang datang gitu. Tapi kembali lagi aku melihat anak-anak kok lebih semangat gitu. Nah itu loh, kok anak-anak lebih semangat ya, kadang-kadang bangun mereka lebih pagi, ayo bun gitu, aku belum mandi atau apa, mereka udah siap gitu. Nah itu tantangannya diri sendiri sih, lebih aduh kok aku masih malas ya, sedangkan anak-anak ini udah oke gitu, udah siap beradaptasi dalam kondisi seperti ini gitu. Keren banget. Nah, jadi memang akhirnya yang perlu dikalahkan atau yang kemudian perlu terus diperkuat adalah diri kita sendiri ya, Kak. Orang lain mah nggak ada masalah ya. Betul. Keluarga enggak, apalagi suami saya dia lebih lah karena memang nggak ada kerjaan lagi. Jadi bagi dia ya ini totalitas harus di sini gitu. Oh, jadi betul-betul suaminya Kak Lena sekarang full time di sini? Iya, full time, nggak bekerja. Sudah tidak bekerja. Keren banget. Jadi full keren. Dia ada di sini. Kak Lena, kan Kak Lena di dekatnya kebun nih. Memungkinkan nggak kalau kita tur melihat kebunnya Kak Lena lagi nanam apa aja? Kita masih punya waktu nih. Boleh. Aku ini ya. Ada yang menyiram juga, kita tur ya. Ya, sip, silakan. Oke. Ini buat teman-teman yang hadir, sambil kita lihat Kak Lena ngajak ke kebun. Saya sapa sebentar ya Kak Lena ya. Di sini ada Kak Nurwat, ada Bro Fikri, Kak Pabayu, ada Kak Wiranti, Kak Ratna Bude, Kak Steve,
Kak Yudika Devi, Kak Auriko, Kak Anggun, nih ada Bang Hafid juga, Kak Fermi, Kak Faradiba, sama Kak Wulan. Nih. Keren. Banyak banget yang Coba Kak, diperkenalkan nih tanamannya apa saja nih? ini kacang panjang, ini masih berbunga, nih kacang panjangnya masih berbunga. Jadi sebenarnya emang aku tuh baru 4 bulan, jadi belum banyak yang dipanen kecuali kangkung dan bayam yang rutin dan timun sudah panen gitu. Nah ini akan ditanam labu madu nih. Jadi emang banyak puing-puing di sini, benar-benar lahan tidur yang tidak bisa diproduktifkan, kami produktifkan. Jadi keren banget. Ini banyak puing. Itu labu madunya itu disemai di tempat berbeda atau langsung disebar di situ kalian? Berbeda karena kondisi tanahnya tuh banyak sekali puing, jadi kami benar-benar atur lagi supaya labu bisa beradaptasi di tempat yang baru gitu. Jadi kami semai di tempat berbeda. Kalau ini jagung, nah ini jagung juga masih berbuah, udah berbunga. Nah ini ada sudah sempat panen Kak jagungnya Kak? Jagung belum. Jadi ini baru ya? Baru, iya. Karena jagung ini baru 2 bulan. Berarti menunggu sebulan lagi ya Kak menjelang panen ya? Nah ini terong udah sedikit lagi nih Kandit. Nanti aku mau bikin tentang perawatan terong. Keren. Terong ungu. Sudah mentul bahasa Jawanya. Wih siapa itu? Kayaknya penunggunya nih. Kenalan dulu dong sama abang penunggu nih. Ya, ini adalah Pak Taninya nih, Pak. Selamat sore. Coba Mas siapa perkenalkan kepada para pemirsa di channelnya Rumah Hijau. Silakan. Ya, selamat sore semuanya yang lagi nonton tentunya. Namanya Kak, namanya? Ya, nama ya lupa ya. Grogi dia. Kandit. Masa namanya Grogi? Keren banget namanya Grogi. Usia 17 tahun maunya. Maaf diulang Kak namanya tadi Kak tutup sama perbincangan. Mas Bambang. Iya. Sip. Jadi Mas Bambang lagi apa nih? Lagi nyirap. Ya, kegiatan rutin ya setiap sore itu menyiram tanaman. Jadi memang tanaman itu harus ya wajib, kalau punya tanaman tuh wajib disiram. Kalau nggak disiram pasti nggak bakalan tumbuh, karena itu salah satu faktor penting dan faktor utama mereka tumbuh tuh karena disiram. Kalau dapat kalau nggak disiram nggak. Jadi ya pagi dan sore itu wajib saya selalu menyiram. Sip. Gitu. Seru banget ya sekeluarga ke kebun. Iya. Terima kasih loh Mas Bambang. Kita lihat dulu ya. Ini siapa nih? Coba kenalan siapa namanya? Ini Marvel bukan? Iya. Namaku Marvel. Yeah. Abang lagi apa, Bang? Nah, dia lagi menyiram bayam merah. Bayam merah ini Cakepnya bayam merahnya itu. Iya, ini baru sekitar 14 hari. Seminggu lagi ya Kak, udah siap panen itu. Nah, kalau yang ini kami sengaja pembenihan karena ini benihnya benih bayamnya lokal. Ini bayam tapak. Jadi kami benar-benar mau mandiri benih juga sih gitu. Jadi ini benar-benar kami. Jadi itu dituain sengaja ya Kak, dibenihin supaya kemudian nanti bibitnya bisa disebar ya. Iya betul. Nah ini ada cabai sebelah sini yang masih kecil sih, nanti aku kasih tahu cabainya yang sudah berbunga. Nah ini juga pembenihan bayamnya, bayam biasa amaran. Nah ini yang jagungnya nih. Beda sama jagung yang kemarin. Oh ini atau ditanam duluan yang ini Kak? Ya ini lebih duluan. Ini sekitar 2,5 bulan. Nah kalau ini bayam, ini jagung manis. Yang tadi jagung yang hibrida biasa. Ya yang itu ya, yang jantan yang tadi yang bagus sekali itu. Bagi aku bagus sekali tuh karena itu lebih mudah. Nah kalau ini cabenya nih. Ini labu parang masih berbunga, belum berbuah lah. Ya sudah, tapi bunganya sudah muncul ya Kak? Ya ini timunnya sudah waktunya dia habis panen.
Karena sudah 1 bulan ini tiap hari panen sekitar 800 sampai 1,5 kg. 1,5 Hasilnya? apa namanya? Iya, hasilnya setiap hari. Setiap hari menghasilkan 1,5 kilo timun. Iya. Paling sedikit tuh 800 gram. Mantap. Paling sedikit. Nih timunnya. Ini masih ada sisa-sisa, padahal sudah setiap hari panen. Nah ini sisa-sisanya. Jadi kalau sudah masa panennya berhenti tuh biasanya memang kuning, semua memang sudah selesai. Terus akhirnya kami jadikan pupuk, gitu. Jadikan kompos, gitu. Maksudnya kompos. Berarti sudah mulai membenih timun lagi nih Kak? Sudah nanti sebelah sana. Nah ini dia nih hasilnya. Ini sekitar 500 gram. Wih, kayaknya langsung dipotek enak tuh, dicocol sambal pecel. Iya memang dicocol sambal terasi enak. Udah, langsung ngiler saya. Iya. Nah ini ada bayam Brazil di sini. Ini sangat mudah, tinggal di stek-stek saja. Aku awalnya dikasih sama temanku, Nada, itu tiga batang. Lama-kelamaan akhirnya banyak gini loh, bergerombol akhirnya berbunga aku stek-stek. Ya, nah ini labu madunya nih yang siap nanti akan kami pindahkan. Jadi wih, sehat. Iya, ini semai dulu. Nah, yang ini tempat-tempat penyemaian di sini Kak Andit. Jadi kami pisahkan. Jadi benar-benar disemai dulu. Jadi nggak langsung di tanah ya Kak? Pokoknya mereka kuat dulu, baru nanti dipindahkan. Iya, kecuali itu timun, kangkung, dan bayam itu langsung ke tanah. Kalau yang lainnya seperti tomat juga kami semai dulu. Nah ini tomat-tomatnya nih Kak. Tomatnya kami pisahkan. Dan kami ada tumpang sari juga. Jadi di sebelahnya tomat itu ada sawi. Nah ini di dalam pot yang sama begitu maksudnya Kak? Di sampingnya sih, di pot yang sama nanti kami juga mau tanamkan tanaman lain gitu supaya nih tomat masa panennya juga lama gitu. Jadi kami mau uji coba nanti di dalam pot ini akan ditanami juga karena masih ada space juga, mau ada tumpang sari. Ini keren banget. Seger banget, aku juga senang banget tuh pas ngeliat tomat udah tumbuh seperti ini. Tomat sudah bermunculan. Iya. Nah ini yang aku paling norak adalah tomat mawar. Aku bener-bener bermimpi-mimpi ingin sekali memakannya. Waduh, sebaiknya aja jangan cepat-cepat besar, nanti dimakan itu sama kalian itu tomat. Iya betul sekali. Betul. Nah. Yang aku bilang kita bangun ekosistem adalah ada replant-nya Kak. Replant itu salah satunya adalah rosella. Nah ini rosella. Oh gitu. Iya, ini rosellanya. Keren. Ini rosellanya. Nah ini seladanya sudah sedikit lagi kita panen. Paling besok nih kita panen nih selada. Keren. Seladanya keren. Iya seger sekali nih. Kayak boleh tahu Kak Lena, luas lahannya kira-kira berapa meter persegi? Sekitar 200 meter persegi. 200 meter persegi. Dan itu belum semuanya kan terfungsikan itu? Belum. Nih masih kami olah karena memang puing-puing di sini, Kandit. Nah, ini cabenya jadi step by step betul ya? Iya, betul step by step nih cabenya. Halo cabe. Aduh. Sini tak ulek. Kayak ditunggu Kak Andit dan keluarga datang ke sini deh nih ngerujak bareng. Widih. Semoga PSBB segera mereda berlalu. Nanti kita gerbek nih kebunnya Kak Lena. Boleh. Nah, ini ada okra di sini. Kami juga nanam sorghum. Belum muncul sorghumnya. Nah, ini tumpang sari juga nih. Kak Andit, ini ada caisim dan okra di sini. Oke. Jadi okranya sudah berbunga dikit nih, sudah muncul bunga. Cakep. Jadi seger-seger banget. Aku juga nggak nyangka bahwa mereka tuh betah gitu di tangan kami. Betah. Nah ini caisim, ini pakai rice bed. Nah ini basil.
Ini ada basil. Nah, di Itu sini genteng-gentengnya memang puing-puing yang ada di sana, Kalena. iya, yang ada di sini yang sudah tidak terpakai, puing-puingnya kami gunakan untuk jalan-jalannya, gunakan untuk sisi-sisinya, untuk rice bed gitu. Jadi kami gunakan. Media tanamnya sendiri bagaimana, Kalena? Apakah ambil dari tukang tanaman atau ada tanah di situ yang boleh diambil? Jadi media tanamnya itu kami menggunakan pupuknya itu pupuk kompos kami sendiri. Pupuk kandangnya itu beli ke petani konvensional seperti pupuk tai ayam, kotoran ayam, kotoran kambing. Nah, itu kami beli ke petani konvensional di daerah BSD. Jadi kami juga ada ikatan lah sama mereka, ikatan artian bahwa kami hayo belajar bareng gitu, supaya untuk mereka tuh mengasih motivasi, karena mereka juga sempat tidak merasa keren gitu menjadi petani gitu. Jadi begitu tidak merasa keren jadi petani. Oke. Perlu sering-sering ketemu Kalena kayaknya nih. Justru dengan seringnya ketemu dengan kami juga kami saling memotivasi bahwa justru dengan adanya petani ini di negara lain itu sangat dihormati gitu. Jadi karena mereka merasa wah petani itu buruh gitu kan, petani itu orang yang benar-benar nggak keren lah gitu, dianggap nggak keren lah. Di sini kami langsung merelakan diri lah untuk ayo kita sebulan sekali datang ke sana untuk membeli pupuk mereka, untuk berkomunikasi, karena engagementnya penting banget buat para petani itu gitu kan, Dit. Jadi perhatian, terus kemudian motivasi dari sesama petani ini penting banget ya, Kak ya? Banget. Nah ini ada kecombrang juga. Tuh kecombrang sudah besar kalau kecombrangnya. Ini benar-benar semuanya yang bisa ditanam nih sama Kalena nih. Betul. Nah, ini sorghum belum tumbuh nih, sorghum baru sebulan di sini. Belum 1 minggu. Tapi belum tumbuh. Keren. Gantinya nanti timun yang satunya sudah selesai masa tugasnya. Iya, baru kami. Nah, ini di sini spotnya buat kalau edukasi teman-teman datang untuk bagaimana mengolah tanah nih, kami buka untuk nyangkul bareng gitu di sini. Nah, coba sambil diceritakan nih Kalena, apa program terdekat dari pelatihan bersama Kebun Pahlawan 10? Program terdekat itu besok kami adakan kelas berkebun, terutama anak-anak, tapi ibu-ibunya tuh boleh datang untuk sharing bersama kami. Jadi anak-anaknya tuh akan diberikan edukasi bagaimana mengolah kompos, bagaimana mereka tur di sini, jadi jenis makanannya apa saja, dan mengerti tentang gulma, hama, dan juga bagaimana proses cara menanam, lalu panen. Setelah panen mereka boleh ngobrol-ngobrol bareng lagi sama kami. Udah selesai, mereka akan diminta sama kami itu sekitar seminggu sekali feedbacknya, dan juga proses tanaman mereka di rumah itu bagaimana gitu sih, Kak. Ini sudah batch keberapa, Pak? Kalau boleh saya tanya teman-teman yang belajar di sana. Apakah? Sudah batch keberapa? Sudah gelombang keberapa? Oh, ini udah batch keempat. Batch yang keempat. Berarti nanti yang mau datang yang batch kelima, begitu Kak? Ya, ini yang sekarang batch keempat besok. Yang batch sekarang ini batch keempat. Kemungkinan 2 minggu atau 3 minggu lagi kalau batch ke-6 ya. Jadi sudah bisa dibikin rotasi gitu ya Kak ya? Di sana dipanen, di sana ditanam buat pelatihan. Keren. Apa tanggapan dari para peserta, Kak Lena, kalau boleh tahu? Orang tuanya sih terutama. Para peserta, terutama yang anaknya itu yang tadinya sekolah konvensional gitu, itu rata-rata anak-anak itu pada seneng, orang tuanya juga pada seneng, karena anak-anak selama ini belajarnya di depan gadget aja gitu. Jadi gitu ya, di depan gadget saja. Iya, jadi katanya mereka juga butuh eksplorasi gitu kan. Terus sama teman-teman yang lain juga, yang teman-teman homeschooling pada datang juga feedbacknya cukup baik, bahwa jadi anak-anak tuh bisa langsung terjun mengenal tanaman, memegang tanah gitu. Jadi justru kami mendapatkan, sebenarnya sih yang mendapatkan ilmu tuh adalah kami melihat begitu pendatang itu gembira tuh, wah
luar biasa gitu loh Kak Andit. Jadi membuat kami Ya. wah ini ilmu dapat ilmu nih dari mereka gitu. Jadi kita sebagai yang memberikan materi, kesannya kayak ngasih ilmu ya Kak, padahal kita yang banyak belajar ya Kak. Iya betul banget Kak Andit, betul banget. Nah, Kak Lena, apa tips atau mungkin pesan untuk teman-teman yang mungkin mau memulai berurban farming di rumahnya? Katakanlah mungkin mereka punya lahan, mungkin mereka punya jemuran yang belum difungsikan, atau mereka yaitu kayak Kak Lena ini ada lahan di sebelahnya yang kemudian nganggur aja gitu. Nah, apakah ada tips dari Kak Lena sebagai praktisi yang sudah melakukan? Tipsnya yaitu pertama buang gengsi. Jadi, Widih, buang gengsi, catet. Yang kedua itu memang kita harus benar-benar kreatif gitu. Kreatif dalam arti dimanapun kita kondisi apapun harus bisa beradaptasi. Jadi itulah. Ya Kak Lena, maaf sebelum dilanjutkan, boleh lihat mukanya nggak? Oh iya ya. Untuk tipsnya biar orang tahu nih siap. Oke. Nah, oke, mukanya Kak Lena lagi. Kita ulangi, apa tadi pesan dan tips buat teman-teman yang mau melakukan urban farming, punya lahan kosong, fungsikan, tapi kok kayaknya mau mulai mikir gitu, mulai nggak ya? Nah, apa tips dari Kak Lena? Jadi tipsnya itu yang pertama buang gengsi. Pertama itu adalah buang gengsi. Nggak usah bergengsi. Wah nanti dicap inilah itulah, maunya repot aja gitu kan. Aku ngeliat juga Kak Andit kan, wah hebat banget gitu kan. Wih, ini nih yang kayak gini-gini nih. Buang gengsi gitu. Buat kita tuh udah bukan lagi untuk, kalau bertani itu bukan profesi sebenarnya. Bertani itu adalah gaya hidup gitu. Jadi catat. profesi yang gimanain gitu, bukan. Jadi buanglah gengsinya. Yang kedua itu harus mudah beradaptasi dan kreatif gitu. Jadi itu yang hal penting bagi sama ini. Jadi jadi lahan mau sempit, lahan tidak ada, banyak kok cara-caranya gitu. Aku termasuk rumah yang tidak ada lahan sama sekali, kita cari lahan yang tidak produktif, kita produktifkan. Kalau ada teman yang di rumahnya itu lahannya sempit, jadi diproduktifkan, masih untung udah ada lahan gitu. Jadi nggak ada jadi nggak ada alasan. Nggak ada alasan ya Kak? Tidak ada alasan lagi untuk tidak memulai gitu kan. Langkah pertamanya apa Kak? Yang paling terjangkau? Langkah pertama adalah kita kalau mau membuka perkebunan itu, pertama itu adalah kita observasi dulu. Observasi tempat itu. Yang pertama itu anginnya arahnya kemana, terus observasi mataharinya muncul di mana, tenggelam di mana, itu observasi itu dulu. Setelah itu baru kita penyemai, jangan nyemai gitu kan. Kita setelah proses penyemaian kita olah tanahnya gitu, dan kita observasi tanahnya, jenis tanah yang seperti apa, jenis tanah lempung kah, jenis tanah apa gitu, kelembapannya bagaimana. Nah itu baru deh kita eksekusi gitu. Jadi jangan buru-buru. Kadang-kadang kan ada saking berkebun menyemainya udah over gitu loh. Terus dia lupa begitu arah matahari di mana, anginnya di mana gitu. Jadi itu yang penting sih Kak. Siap. Itu adalah sebuah tips dari orang yang sudah expert. Belum, masih belajar kan. Karena sudah ngomongin arah angin, sudah ngomongin kualitas tanah, itu expert itu. Keren banget, keren. Jadi buat teman-teman yang menyimak tayangan ini baik secara langsung maupun yang lewat tayangan relaynya, saya merekomendasikan pelatihan bersama Kak Lena di Kebun Pahlawan 10 ini. Berapa kuotanya sih Kak setiap kali pelatihan? Kalau pelatihan untuk keluarga berkunjung itu hari Senin sampai hari Jumat dan Minggu. Sabtu itu kami libur karena memang ada family day gitu buat kami internal sendiri. Iya. Nah, jadi penting itu. Iya. Kuotanya berapa Kak setiap kali pelatihan? Kalau pelatihan itu senyamannya. Tapi kalau kelas berkebun buat anak-anak hanya Rp35.000 untuk penggantian pot benih ya gitu. Dan satu ikat kangkung gitu. Itu hanya. Jadi berapa jumlah yang bisa ikut? Apakah 10 anak, 20 anak? Maksimal banget 10.
Maksimal 10 supaya kemudian optimal ya Kak, sharing-sharingnya, terus membangun engagementnya. Iya, selain optimal karena kondisi sekarang juga sih Kak Andit gitu. Jadi, Betul, biar tidak terlalu berkerumun ya Kak di sana ya. betul. Baik, terima kasih loh Kak Lena dan teman-teman dari Kebun 10. Mas Bambang, mana Mas Bambang? Halo, Mas Bambang. Terima kasih banyak loh sudah mau berkenan dikunjungi kebunnya walaupun secara virtual. Hai Marvel, thank you ya sudah mau merawat kebunnya. Ya, di akhir tayangan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Mas Bambang dan Kak Lena karena ketika kita mau memfungsikan sebuah lahan, apapun alasan penggeraknya ya, katakanlah mungkin di sini ada Mas Bambang yang katakanlah memutuskan untuk penuh waktu berkecimpung di sini, itu keren banget. Namun bisa juga katakanlah kegiatan urban farming ini sebagai bagian dari menyalurkan hobi, tetapi apapun yang dilakukan ketika kita memfungsikan lahan, berarti kita menambah asupan oksigen untuk lingkungan kita. Jadi bukan hanya buat kita, tetapi banyak sedekah-sedekah tak terlihat yang terjadi ketika kita menanam. Ada kemudian seperti tadi kalian bilang membangun ekosistem, ada kemudian kita mengedukasi warga di sekitar bahwa oh bisa ya ternyata lahan yang katakanlah kalau tadi kalian cerita puing-puingan seperti itu kan kayaknya ngapain nanam di situ gitu. Tapi ternyata kalian dan Mas Bambang terbukti bisa. Jadi teman-teman yang menyimak video ini sampai saat ini, selamat memfungsikan ruang dan Anda tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena sudah ada yang sudah melakukannya dan bisa. Di daerah mana nih Kak kalau boleh tahu domisilinya atau areanya ini? Di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan Tanah Kusir. Nah, di daerah Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Artinya apa? Masih di bilangan Jakarta. Masih di kota, masih di wilayah urban. Jadi teman-teman selamat terinspirasi dengan Kalena dan Mas Bambang. Saya lagi tepuk tangan buat Kalena dan Mas Bambang. Semoga pada momennya nanti saya gerebek ke sana boleh ya Kak? Siapa tahu bisa menginspirasi. Terima kasih Kalena, Mas Bambang. Selamat melanjutkan kegiatan. Ditunggu postingan-postingan kerennya. Buat teman-teman yang sudah nonton di hari ini, kita sapa sebentar sedikit ya Kak. Siapa yang sudah hadir? Ada Kak Isal tuh, Kak Isal, ada Kak Indri, ada Kak Rin, Kak Bun Nabi, Kak Fahrul Barawas, Kak Arija, ada Kak Fajar juga, Kak Evi, dari New Garden. Ini Marvel Kuspriyatna, jangan-jangan Marvel bukan ya? Bener ya? Oh ya, asik deh ikutan nonton. Ada Kak Sadra Arif, ada Kak Ratna Delima, Kak Bafrozen sama Kak Utomo Aji. Semoga ngobrol-ngobrol kita bermanfaat Kalena. Terima kasih. Terima kasih juga. Disampaikan. Tuh, Kak Nur ada salam dari Kalena sama Mas Bambang. Terima kasih loh. Selamat berkebun, selamat memfungsikan lahan. Mari kita sama-sama menjadikan lahan di sekitar kita menjadi lahan yang produktif, menjadi lahan yang bermanfaat. Karena apa? Karena versi saya ya Kak, sebanyak-banyaknya harta yang kita miliki itu menjadi tidak akan ada artinya ketika nggak ada yang nanam sayuran. Iya, betul. Kita bisa punya uang sekian banyak, tapi ketika nggak ada yang jualan beras, nggak ada yang jualan sayur, terus mau terus dimakan tuh duit gitu. Akhirnya semua kembali ke petani. Maka petani itu keren. Salam saya juga buat teman-teman petaninya Kalena. Semoga tetap semangat. Mari kita bergerak melalui jalur kita masing-masing. Semoga channel ini inspirasi. Jadi teman-teman terima kasih yang sudah menonton. Silakan subscribe ke channelnya Rumah Hijau Net dan jangan lupa follow nih akunnya Kebun Pahlawan 10 atau K_P10. Juga akunnya Kalena, silakan di follow aja di @lenakarolina29. Sampai kita ketemu lagi di sharing-sharing urban farming bersama Rumah Hijau Net yang lainnya. Bye, terima kasih Kalena, Mas Bambang, Marvel. Terima kasih ya, bye. Senang dengan video Rumah Hijau Net yang ini?
Simak juga video-video Rumah Hijau Net yang lainnya ya.